Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jahe Garut 05. Kali ini saya ingin menjawab keraguan para petani jahe kalau misalkan harganya turun. Soalnya ada di beberapa tempat yang harganya cuma 15.000 1 kilo. Jadi apakah masih untung atau rugi kalau harganya 15.000? Kalau menurut saya masih untung kalau harganya 15.000. Oke, kita ambil contoh yang udah ada aja, yang lagi ditanam sekarang, yang ada di depan ini. Ini banyak tanamannya sebanyak 500 polybag. Kalau kita ambil rata-ratanya dalam satu polybag 1 kilo dikali 500 polybag sama dengan 500 kilo. 500 kilo kalau dikali harga 15.000 sama dengan 7,5 juta. Kemarin modal saya ini habis 1.700.000. 7,5 juta dikurang 1.700.000 sama dengan 5.800.000. Itu dengan harga 15.000. Dengan harga 15.000 pun dia masih memberikan keuntungan sekitar 440%. Kalau dari segi investasi masih sangat worth it. Jadi untuk strateginya, jadi si jahe ini bisa disimpan di gudang, kalau sudah panen nanti kalau harganya udah naik lagi bisa dijual, atau bisa juga dibuat pembibitan dulu, dibiarkan aja di polybagnya. Ketika harganya udah naik lagi baru bisa dijual. Itu salah satu keuntungan nanam jahe ini. Kalau teman-teman ngerasa tidak puas dengan harga 15.000, jadi bisa dibiarkan aja di polybag. Soalnya jahe ini sampai 2 tahun pun di polybag masih tetap hidup, malah bertambah rimpangnya. Jadi kalau menurut saya serugi-ruginya pun takkan rugi kalau budidaya jahe ini, kecuali gagal panen. Mungkin kalau gagal panen iya kita bisa merugi. Itu tergantung kitanya, tergantung perawatan kitanya. Jadi kalau masalah harga masih aman ya. Kalau misalkan harga 15.000 pun jahe bisa turun ke harga 15.000, itu banyak faktornya ya. Mungkin karena panennya serentak di setiap tempat, jadi harganya bisa turun sampai 15.000. Bisa juga biasanya pemain besar bisa memainkan harga agar pemasok dari kota luar tidak bisa masuk ke kota dia. Jadi sangat banyak faktor jahe bisa turun harganya. Tapi kalau menurut analisa saya, jahe ini nggak akan sampai down kali turunnya. Soalnya untuk 2 tahun ke depan, untuk ramuan kesehatan, untuk jamu-jamuan, jahe ini masih banyak dibutuhkan. Jadi menurut saya kalau menanam sekarang pun untuk beberapa tahun ke depan budidaya jahe ini masih bagus. Oke teman-teman yang belum subscribe dulu, bantu like, komen, dan share kalau ada informasi tentang jahe, jadi teman-teman jadi tahu. Makanya saya sarankan untuk pola tanamnya pola bertahap. Jadi kalau misalkan harga bulan ini turun, di bulan berikutnya pasti naik untuk mengantisipasi panen serentak. Jadi kalau panennya setiap bulan kita kan enak. Soalnya kalau para pengepul kalau kebanjiran barang pasti harganya turun. Itu salah satu keuntungan kalau nanam jahenya bertahap. Jadi kita bisa menganalisa dulu pasar, karena jahe ini bisa kita simpan dulu di gudang. Jadi kita bisa punya waktu untuk mencari harga yang bagus. Jadi menurut saya kalau harganya 15.000 pun nggak rugi ya. Jadi teman-teman kalau sekarang mau panen harganya nggak sesuai, teman-teman bisa tahan dulu, bisa ditaruh dulu di gudang, terus cari di pasar-pasar lain, pasar-pasar yang berbeda, atau jual di media online agar hasil jeripaya teman-teman tuh nggak dicurangi oleh para pengepul. Terkadang ada aja pengepul yang nakal yang tak menghargai hasil jeripayah orang. Untuk trik penyimpanannya yang penting jangan basah jahenya, dan juga jangan kena matahari, cukup diangin-anginkan aja di tempat yang teduh. Bagusnya lantainya ditutupi dengan koran, dilapisi saja dengan koran biar tidak berembun si jahenya, karena kalau berembun bisa busuk si jahenya. Kalau cara penyimpanan yang bagus itu bisa sampai 4 bulan masih bagus-bagus, masih segar-segar. Jadi kita punya waktu untuk mencari para pengepul yang cocok harganya sama kita. Jadi kalau harganya turun, siapa yang diuntungkan? Tentu para pemodal besar. Jadi para petani kecil jadi tidak menanam jahe lagi. Siapa yang tak tergiur dengan keuntungan sampai 1000%? Sedangkan perusahaan besar pun sekelas BRI, BCA itu sahamnya per tahun cuma memberikan return 100%. Kalau untuk para pemodal ini keuntungannya sangat luar biasa. Untuk gambarannya, kalau pemodal turun modal 1M aja
di harga buruknya per kilo 15.000. Jadi per tahun dia bisa dapat untung sekitar 3M. Itu dia hanya ongkang-ongkang kaki, modal aja yang bekerja, duit aja yang bekerja. Ya mungkin itu aja untuk kali ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe dulu, bantu like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.